Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Calm Channel. Zina merupakan salah satu dari dosa besar yang akan mendatangkan murka Allah Ta'ala. Bahkan azabnya akan ditimpakan ketika masih di dunia dan nanti di akhirat. Meskipun demikian, ternyata sekarang ini masih saja banyak orang melakukan hal-hal yang terbujuk oleh nafsu syahwatnya. Bahkan semakin meningkat saja, ada bermacam-macam jenis dan golongannya. Lalu sahabat beriman, seperti apakah macam-macam perbuatan zina yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tonton video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini astagfirullah, 5 macam zina yang dibenci Allah. Nomor 3 sekarang lagi merajalela, versi dari Calm Channel. Dosa zina yang dilakukan kepada mahramnya. Zina merupakan perbuatan terlarang dalam syariat Islam. Siapa yang melakukannya, sungguh ia akan merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu perbuatan zina yang paling dibenci Allah adalah perbuatan zina yang dilakukan dengan mahramnya atau darah dagingnya sendiri. Sungguh fenomena perzinaan yang paling berat ini banyak kita dengar beritanya atau banyak pula kita baca di media sosial. Semisal ada seorang adik yang berzina dengan kakaknya, seorang ayah yang menzinai anak kandungnya sendiri, dan seterusnya. Fenomena ini merupakan contoh nyata betapa perzinaan yang berat ini telah merajalela di sekitar kita. Padahal sahabat beriman, Rasulullah sangat membenci perbuatan ini. Bahkan pada zaman Rasulullah memerintahkan para pelakunya untuk dibunuh. Hal ini dimaksudkan agar perbuatan ini tidak menyebar dan merajalela. Abu Daud telah meriwayatkan dari hadis Al-Bara' bin Azib, ia berkata, "Aku pernah berjumpa dengan pamanku sementara beliau membawa bendera. Lalu aku bertanya kepada beliau, 'Hendak kemana Anda?' Beliau menjawab, 'Rasulullah SAW mengutusku kepada seorang lelaki yang menikahi istri bapaknya sepeninggal bapaknya. Beliau SAW menyuruhku agar memenggal lehernya dan mengambil hartanya.'" Disahihkan oleh Al-Albani di dalam Irwaul Ghalil 2351. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Zina yang dilakukan dengan sesama jenis. Sekarang ini sahabat beriman sedang gempar karena makin banyak negara-negara di dunia yang melegalkan LGBT, bentuk penyimpangan seksual sesama jenis. Lesbian merupakan istilah seksual sesama wanita, sedangkan gay merupakan istilah untuk perilaku seksual dengan pasangan laki-laki dengan laki-laki. Mereka pun menyalurkan hasrat seksual dengan melakukan sodomi. Perilaku seksual menyimpang tersebut sudah terjadi di zaman Nabi Lut alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada perilaku menyimpang tersebut dan pada saat itu menurunkan azab pada mereka berupa gempa bumi dahsyat hingga hujan batu sampai rumah-rumah mereka hancur. Mereka pun telah binasa. Allah Ta'ala pun berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahsyah atau perbuatan hina itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu?' Quran Surat Al-A'raf ayat 80. Dalam buku yang berjudul Perzinahan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum Islam, pakar hukum Universitas Indonesia Neng Jubaidah mengutip hadis riwayat Abu Daud yang mengatakan bahwa pelaku zina ini harus dikenai hukum rajam. Imam Syafi'i pun berpendapat yang sama. Sementara itu Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelaku dan pasangannya." Hadis riwayat Tirmizi.
zina yang dilakukan secara terang-terangan. Teknologi zaman sekarang yang justru menjadi faktor pendukung munculnya fenomena ini. Kemudahan mengakses situs-situs porno dan semakin banyaknya tontonan dewasa menjadi pemicu untuk remaja sekarang menirunya dan dengan sengaja menguploadnya ke media sosial. Menurut almarhum Ustadz Syekh Ali Jaber, Allah mengampuni dosa setiap hambanya, apapun dosa itu, dosa zina, dosa riba, dosa syirik, semua apapun perilakunya. Tetapi ada satu golongan yang menurut Syekh Ali Jaber tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ia tidak akan diselamatkan karena perilakunya tersebut. Siapa orang tersebut? Ia adalah orang yang terang-terangan menceritakan perzinahannya dan merasa bangga atas maksiat yang ia lakukan, ungkapnya. Normalnya, orang yang berbuat dosa akan berusaha menyembunyikan atau merahasiakan aib dari perbuatan dosa dan maksiatnya. Pertama, karena rasa malu kepada Allah. Yang kedua juga malu kepada sesama manusia, jelas Syekh Ali Jaber. Namun tidak dengan pezina yang satu ini. Mereka dengan terang-terangan menunjukkan kebanggaannya terhadap dosa dan maksiat yang diperbuatnya dengan mengumbar aibnya kepada teman-teman maupun di media sosial. Padahal Allah sangatlah murka kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, semua orang diselamatkan oleh Allah, diberikan syafaat dari perilaku maksiat dan dosa jika ada keseriusan dalam bertaubat, kecuali orang-orang yang suka membuka aib dosanya. Inilah mereka yang dijamin tidak selamat, bahkan tidak diampuni dosa oleh Allah. Zina alaman. Zina alaman sahabat beriman merupakan salah satu macam zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Zina yang dilakukan dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa dan lisan kita. Bagaimana bisa? Seringnya tanpa kita sadari, kita dengan atau tanpa sengaja melihat seorang lawan jenis yang tidak menutup auratnya, mendengar sesuatu yang membangkitkan syahwat dan lain sebagainya. Lagi-lagi teknologi memudahkan semua ini. Bahkan kita dengan mudah menemui wanita-wanita berlenggak-lenggok berjoget di sosial media kita. Hal ini pun sesuai dengan sabda Rasulullah. Telah diterapkan bagi anak-anak Adam yang pasti terkena. Kedua mata zinanya adalah melihat, kedua telinga zinanya adalah mendengar, lisan zinanya adalah berkata-kata, tangan zinanya adalah menyentuh, kaki zinanya adalah berjalan, hati zinanya adalah keinginan hasrat, dan yang membenarkan dan mendustakannya adalah kemaluan. Hadis riwayat Muslim. Nafsu senantiasa bergolak, apalagi saat godaan bermunculan. Saat manusia melihat apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka boleh jadi ia tergoda oleh bisik rayu setan dan pandangan liar yang haram, menjadi pintu masuk maksiat yang lebih besar. Meski hanya sekilas pandang, namun bila tidak segera ditundukkan, maka pandangan akan menyerang pikiran dan membuat jiwa menjadi gelisah. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 30-31. Zina muhsan dan ghairu muhsan. Zina muhsan sahabat beriman adalah macam zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah menikah atau telah memiliki suami atau istri. Biasa disebut dengan berselingkuh. Sedangkan zina ghairu muhsan merupakan macam zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Contohnya adalah mereka yang berpacaran. Bagaimana semua itu marak terjadi sekarang ini? Bahkan sebagiannya pun justru memamerkannya. Padahal zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Ta'ala. Zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim juga termasuk zina.
Allah Ta'ala pun berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahisah atau perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman, masihkah ingin mendekati zina? Semoga informasi tadi bermanfaat ya dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun kaum channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya.